Kali ini saya akan membawakan alur cerita anime Jujutsu Kaisen. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, tolong dibantu subscribe-nya ya guys. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Cerita diawali dengan memperlihatkan suatu tempat khusus antara Sukuna dan Itadori. Sukuna menyapa Itadori dengan berkata, "Jangan melihatku ke dalam diriku tanpa izin." Itadori pun menjawab, "Kalau begitu turunlah kemari agar aku bisa menghajarmu, karena kau sudah membunuhku." Namun Sukuna mengelak, "Sepertinya kamu lupa berterima kasih pada orang yang sudah menyembuhkan tanganmu," ucap Sukuna kepada Itadori. Dan Itadori pun menjawab, "Tapi setelah itu kau mencabut jantungku. Aku tidak terima bila harus bersamamu meskipun sudah mati." Karena kesal, tanpa pikir panjang, Itadori mengambil salah satu tulang kepala hewan yang kemudian dilemparkannya ke arah Sukuna guys. Kemudian pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka berdua guys. Akan tetapi serangan Itadori tidak ada yang mengenainya. Terlihat Sukuna membalas serangan Itadori hingga terjatuh dan menduduki tubuhnya, sembari menjelaskan kalau Itadori saat ini bukan berada di alam baka, melainkan di dalam penghalang sihirnya. Singkatnya, mereka berdua berada di dalam pikiran Sukuna guys. Jadi sebenarnya mereka berdua belum mati sepenuhnya. Kemudian Sukuna menawarkan persyaratan kepada Itadori. Kalau Itadori menerima persyaratannya, Sukuna bisa memulihkan jantung Itadori dan menghidupkan Itadori kembali. Itadori pun menjawab, "Sok banget, kau memang berlagak hebat, tapi pada akhirnya kau juga tidak ingin mati kan? Situasinya telah berubah, aku akan melihat sesuatu yang menarik," saut Sukuna. Kemudian Sukuna menjelaskan kalau persyaratannya ada dua. Pertama, saat Sukuna merapalkan perpanjangan, menyerahkan tubuh Itadori padanya selama 1 menit guys. Kemudian yang kedua, melupakan kontrak itu. Mendengar hal tersebut, Itadori pun menolaknya. Itadori merasa tidak tahu apa tujuan Sukuna membuat persyaratan itu dan terdengar mencurigakan. Karena kejadian sebelumnya, Itadori menganggap kalau Sukuna adalah sosok yang jahat. Makanya Itadori tidak mau menyerahkan tubuhnya lagi. Kemudian Sukuna meyakinkan Itadori dengan berkata bahwa dia berjanji tak akan membunuh ataupun melukai siapapun. Perjanjian itu adalah pengikat atau bisa dibilang kontrak. Kalau aku mengingkarinya, akulah yang akan terkena hukuman. Karena memaksakan sesuatu di luar kemampuan hanya akan mendatangkan hukuman. Singkatnya, kontrak pengikat dibuat atas kepentingan bersama dan itu salah satu kunci penting dalam Jujutsu. Mendengar semua penjelasan dari Sukuna, akhirnya Itadori menyetujui persyaratan atau perjanjian tersebut guys. Kemudian scene pun berganti. Di salah satu ruangan memperlihatkan Ichichi dan Gojo sedang mengobrol. Di situ Gojo merasa bersalah dengan kejadian yang dialami Itadori. Gojo menjelaskan kepada Ichichi bahwa dia punya impian karena para petinggi Jujutsu dipenuhi orang-orang jahat, orang bodoh konservatif, orang bodoh tradisional, dan orang bodoh sombong. Seperti buah mikan yang diobral murah, aku ingin mereset dunia Jujutsu yang seperti sampah ini. Membantai semua petinggi tidaklah sulit, tapi mengganti mereka saja tak akan melahirkan perubahan. Kalau kugunakan cara itu, pasti tak seorang pun akan mengikutiku. Makanya aku memilih pendidikan, demi mendidik rekan yang kuat dan cerdas. Itulah alasanku membiarkan muridku menjalankan misiku, ucap Gojo. Ichichi menyangka dengan berkata, "Itu namanya lepas tanggung jawab." Lalu Gojo meyakinkan Ichichi dengan melanjutkan penjelasannya. Mereka semua berbakat, terutama murid kelas 3 yang bernama Hakari dan murid kelas 1 yang bernama Okutsu. Kelak mereka akan menjadi penyihir yang dapat melampauiku. Dan dalam hati Gojo juga berkata, harusnya Itadori Yuji termasuk dalam salah satunya.
Dalam obrolan mereka berdua, Nona Ieri memotong pembicaraan dengan berkata, "Aku mau mulai melakukan pembedahan kepada tubuh Itadori Yuji." Namun secara tiba-tiba Itadori terbangun dari tempatnya, guys. Melihat hal tersebut, Pak Ichichi sangat terkejut dan terheran-heran. Sambil terbata-bata, Ichichi berucap, "Dia hidup kembali." Beda dengan Gojo Satoru, dia mendekat kepada Itadori lalu mengucapkan selamat datang kembali kepadanya. Itadori pun menjawab, "Ya, senang bisa kembali." Kemudian diperlihatkan Gojo bersama Nona Ieri berjalan keluar ruangan sambil mengobrol, guys. Di situ Gojo meminta kepada Nona Ieri untuk tetap melaporkan kematian Yuji, dengan maksud ingin memberi Yuji waktu, setidaknya bisa membela diri. Lalu Nona Ieri bertanya, "Apa kamu mau menyembunyikan Itadori Yuji dari yang lain?" Gojo menjawab, "Tidak. Aku akan memulangkannya tepat sebelum saat acara pertukaran." Dengan alasan tidak boleh ada yang merenggut acara anak muda dari masa mudanya, tidak peduli siapapun itu. Kemudian adegan pun berganti di salah satu kafe. Terlihat salah satu pelayan yang berkeringat dingin saat melihat ke arah salah satu meja. Pelayan itu merasa kalau mendekati meja itu dia akan mati. Berlanjut dengan obrolan monster bermata satu dengan Geto. Di situ monster bermata satu penasaran apa bisa membunuh Gojo Satoru bila mereka bekerja sama. Suguru Geto pun menjawab, antara dia bisa kabur dengan mudah atau kemungkinan terburuk malah mereka yang akan dibasmi. Geto pun menyarankannya untuk lebih fokus menyegel Gojo Satoru daripada membunuhnya. Misalnya menggunakan pusaka tingkat tinggi atau ranah penjara. Dengan terkejut dan semangat, monster bermata satu itu mengeluarkan hawa panas dari kepalanya, guys, yang membuat satu ruangan kafe menjadi panas. Kemudian bos kafe tersebut mendekat ke tempat mereka dan bertanya kira-kira mau pesan apa. Tiba-tiba bos kafe tersebut pun langsung terbakar. Okyaksama, gochumon wa okumari. Melihat hal tersebut, salah satu pelayan wanita syok sambil menjerit ketakutan, guys. Satu persatu pengunjung dan pelayan mulai terbakar. Terlihat salah satu pelayan wanita mencoba kabur keluar ruangan, namun sesampainya di depan pintu keluar, pelayan itu pun juga ikut terbakar. Monster bermata satu bertanya kepada Geto, "Kalau diukur dengan jari Sukuna aku ini seberapa kuat?" Suguru Geto pun menjawab, "Mungkin setidaknya setara 8 atau 9 jari Sukuna." Monster bermata satu meminta untuk memberikan ranah penjara itu kepadanya. Sebagai gantinya, dia akan membunuh Gojo Satoru. Kemudian adegan memperlihatkan sebelum Fushiguro datang ke tempat pelatihan, dia sempatkan mampir ke tempat tinggal orang tua Tadashi. Di situ Fushiguro bercerita, kalau setibanya mereka di sana anaknya sudah tiada. "Jujur saya awalnya enggan untuk menyelamatkan siapapun yang ada di sana, tapi berbeda dengan teman saya. Dia tidak berhasil menyelamatkan anak Anda, namun masih berusaha membawa kembali jasad putra Anda," ucap Fushiguro dengan sedih dan menyesal kepada Ibu Tadashi. Terakhir Fushiguro menyerahkan stempel nama anaknya sambil meminta maaf kepada Ibu Tadashi. Kemudian ia pun pamit pergi. Setibanya Fushiguro di tempat pelatihan, terlihat Nobara sedang latihan dengan panda. Fushiguro bertanya pada Zenin Senpai, sebagai seorang jujutsu, orang seperti apa yang ingin Zenin selamatkan? Zenin Senpai pun menjawab bahwa dia tidak peduli soal siapa saja yang berhasil diselamatkannya. Mendengar jawaban tersebut, Fushiguro terlihat tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya, guys, dari seniornya itu. Kemudian scene pun berganti lagi di salah satu ruangan. Gojo Satoru menjelaskan kepada Itadori Yuji bahwa dalam pertarungan jarak dekat, Yuji setingkat lebih baik dibanding yang lainnya. Di situ Gojo Satoru meminta pada Itadori Yuji untuk mempelajari cara mengendalikan energi kutukan, guys, lalu pengetahuan dasar dari Jujutsu. Mendengar hal tersebut, Itadori terlihat senang sambil berkata, "Aku hanya merasa kalau orang terbaik untuk melatihku adalah Guru Gojo." Itadori membayangkan kejadian sebelumnya, dia menganggap dirinya lemah dan tidak bisa menyelamatkan siapapun.
ditambah hampir membunuh Fushiguro. Bila terus begini, dia merasa malu untuk bertemu teman-temannya nanti. Jadi Itadori Yuji ingin menjadi lebih kuat lagi guys. Kemudian Gojo menyuruh Itadori memperhatikan baik-baik 2 buah kaleng minuman yang berada di depannya. Dengan kekuatan Gojo Satoru membuat 1 kaleng minuman roboh seperti tertembak pistol, dan satunya lagi rusak seperti diremas oleh tangan. Namun Itadori tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi. Lalu Gojo menjelaskan, 1 kaleng roboh seperti tertembak itu dilakukan menggunakan energi kutukan, kalau kaleng satunya menggunakan teknik kutukan. Singkatnya, kalau energi kutukan itu sebagai listrik, sedangkan teknik kutukan itu sebagai stop kontak. Jadi bila pakai listrik pasti sulit untuk digunakan. Maka dari itu mereka perlu mengalirkan listrik melalui stop kontak untuk melakukan berbagai hal. Setelah mendengar penjelasan dari Gojo, Itadori menyimpulkan akan mempelajari teknik kutukan yang hebat tersebut. Tidak disangka Gojo menyanggakan dengan berkata pada Itadori, "Tidak, kamu tidak bisa menggunakan teknik kutukan. Teknik kutukan pada dasarnya sudah terukir di dalam tubuhmu dari lahir. Karena itulah sekitar 80% kekuatan penyihir Jujutsu timbul dari bakat bawaan." Lagi dan lagi guys, mendengar penjelasan dari Gojo, Itadori seperti hilang semangat. Karena dia ingin menggunakan railgun, bangkai, rasengan, atau dodonpa. Di saat bersamaan Gojo Satoru berkata dalam hati, "Kamu cuma belum bisa menggunakannya sekarang. Kelak teknik kutukan Sukuna akan terukir di dalam tubuhmu." Kemudian Gojo Satoru menyemangati Itadori dengan berkata, "Daripada pengguna Jujutsu, aku jauh lebih takut dengan seseorang yang ahli dalam teknik dasar." Akhirnya guys, dari sekian kalinya Gojo menjelaskan berbagai hal, Itadori pun dapat bersemangat sembari berkata, "Kalau itu aku pernah melakukannya." Lalu Itadori menunjukkan dengan memukul tangan Gojo. Anehnya tidak terjadi apa-apa. Kemungkinan di saat itu Itadori melakukannya diliputi amarah dan ketakutan. Makanya ada energi kutukan yang timbul, ucap Gojo kepada Itadori. Lalu Gojo memberitahu Itadori kalau sumber energi kutukan berasal dari emosi negatif. Itadori menyadari sesuatu, untuk menggunakan teknik kutukan mereka harus selalu dalam kondisi terdesak. Pantas saja Fushiguro selalu terlihat emosian, ucap Itadori kepada Gojo. Gojo pun menjelaskan lagi bahwasanya semua orang berlatih menghasilkan energi kutukan dengan menggunakan percikan emosi yang paling lemah. Mereka juga berlatih untuk tidak menyia-nyiakan energi kutukannya di saat energinya melimpah. Metode latihannya ada beberapa hal. Gojo pun menyuruh Itadori berlatih dari hal yang paling melelahkan, yaitu menonton film. Lah, kok bisa guys ya? Cuma nonton film saja bisa disebut latihan yang melelahkan. Jadi seperti ini guys, Gojo meminta Itadori menonton film sambil ditemani oleh boneka kecil yang sudah disalurkan energi kutukannya. Nah, apabila boneka kecil tersebut tidak mendapatkan saluran energi dari Itadori, maka boneka tersebut akan terbangun dan menyerang Itadori. Pertama, Gojo memberi tugas Itadori untuk menonton 1 film penuh dari awal sampai selesai tanpa membangunkan boneka tersebut. Di situ secara tidak langsung Gojo melatih Itadori untuk mengendalikan energi kutukannya. Kemudian adegan pun berlanjut di tempat latihan Fushiguro bersama kakak kelasnya. Di situ diperlihatkan Fushiguro yang mempunyai kemampuan pembawa peralatan terkutuk yang sedang dijelaskan. Dia setuju menggunakan senjata dalam pertarungan jarak dekat, namun dengan teknik terkutuknya. Dia ingin membebaskan kedua tangannya kapan saja saat pertarungan. Lalu Fushiguro meminta pendapat pada kakak kelasnya. Di saat pada kakak kelasnya menjelaskan sesuatu, Fushiguro teringat kembali kata-kata yang diucapkan Sukuna di kejadian sebelumnya, yaitu dia menyia-nyiakan bakatnya. Kemudian Fushiguro bertanya pada dirinya sendiri apa maksud dari perkataan Sukuna itu. Tidak lama kemudian akhirnya Fushiguro menyadari sesuatu dan berkata pada Zenin Senpai bahwa dia bisa melakukannya. Scene pun berganti lagi dengan memperlihatkan di mana Itadori lagi serius menonton film guys. Tiba-tiba di saat Itadori mau minum cola, boneka kecil tersebut pun bangun lalu memukulnya hingga jatuh dari tempat duduknya.
Kemudian di saat Gojo hendak pamit karena ada suatu urusan, dia bertanya pada Itadori, "Di saat kamu mati, apa kau berbicara pada Sukuna?" Seperti saat memperbaiki jantungmu, dia menaruhkan syarat atau kontrak. Itadori pun menjawab bahwa dia memang merasa membicarakan sesuatu, tapi Yuji tidak mengingatnya, guys. Di dalam perjalanan pulang, Gojo bersama Ichichi. Gojo pun merasakan hal yang aneh dan meminta turun di tengah perjalanan. Di saat Pak Ichichi sudah pergi meninggalkan Gojo, muncullah secara tiba-tiba monster bermata satu yang langsung menyerang Gojo. Dan munculnya monster yang menyerang Gojo tersebut mengakhiri alur cerita dari episode kali ini, guys. Gimana menurut kalian cerita dari episode kali ini, guys? Sangat keren kan? Penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya? Tunggu updatean dari kami di konten alur cerita anime Jujutsu Kaisen selanjutnya.